Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi akramana wa faddalana bil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi al-faizina bidukhulil jinan, amma ba'd. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan seluruh orang tua, wabil khusus orang tua kita al-mukarram wal muhtaram Bapak Haji Muhammad Rais Nalam. Alhamdulillah beliau sudah membersamai kita kembali setelah cukup lama beliau sakit. Kita doakan mudah-mudahan orang tua kita panjang umur, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Ketua Musholla Al-Falah Bapak Haji Muhammad Zain. Yang saya hormati juga Ketua Majelis Ta'lim Malam Selasa Musholla Al-Falah Kanda Haji Muhammad Sawan, Ustadz Mahfud Kaban, dan para ustadz yang lainnya, Kanda Haji Ajis Muslim, para tokoh masyarakat dan seluruh jamaah. Mudah-mudahan sehat, barokah, panjang umur, selalu dalam limpahan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah malam ini kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah dengan niat yang baik menjadi jembatan emas untuk menuju surganya Allah. Kelak kita tergolong orang-orang yang beruntung, yang akan dikumpulkan bersama dengan para sholihin, orang-orang yang soleh, dan juga selalu mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah untuk orang tua kita semua, wabil khusus untuk yang mewakafkan tanah ini demi berdirinya Musholla Al-Falah Kang Haji Tahir bin Haji Rimin wa Hajah Siti binti Mahmud serta orang tua kita semua. Mudah-mudahan diampuni Allah, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan nuhdiya wa nuqaddimu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wal awliya wa syuhada'i was-salihin was-salihin wa tabi'in wa ila ruhi jami'il malaikatil muqarrabin summa ila ruhi jami'il quburin muslimin wal muslimat masyarikil ardi la magharibiha bariha ba'riha khusus wa khususan ila ruh summa ila ruhi summa ila ruhi summa ila ruhi qalbi ila ruhi wa jasad summa ila ruhi jami'i keluarga besar Majelis Ta'lim Musholla Al-Falah. Ghafarallahu dzunubakum wa nawwara yarham waj'alil jannata maswaakum ya'ilal jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ihwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahullah wa bi kulli rasulin arsalahullah wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala zalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'asu insyaallah ta'ala minal aminin allazina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bi fadlika Allahumma ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya deh, boleh. Terhabis sembahyang baru makan. Sorban apa? Udah dipakai dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita Fathul Qarib. Kemarin kita bahas tentang sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib, ya udah tuntas ya. Ba'da Isya 3 rakaat terakhir itu, yang 2 ba'diyah, yang 1 witir. Sekarang lanjutannya. Qala al-musannifu rahimahullah wa salasuna wafila mu'akkadatun ghairu tabi'atin lil faraidi a'aduha sholatul laili
wan naflul mutlaqu fil laili afdalu minan naflil mutlaqi fin nahari. Wan naflu wasatul laili afdalu summa akhiruhu afdalu wa hadza liman qasamal laila aslasan wa salasuna wafilah muakkadatun. Ada 3 sholat sunnah yang teramat sangat disunahkan, bahkan mendekati wajib. Ini di luar daripada sholat qobliyah ba'diyah. Apa 3 sholat itu yang sangat-sangat dianjurkan untuk dilakukan? Nomor 1, sholatul laili, sholat malam, alias sholat tahajud. Sholat tahajud itu sholat ranking pertama sesudah sholat wajib. Sebagaimana hadis Nabi dari sahabat Abu Hurairah, ayyus sholatil afdalu ba'dal maktubah. Ya Rasulullah, sholat apa yang paling utama? Ayyus sholati afdalu ba'dal maktubah. Sholat apa yang paling utama sesudah sholat maktubah, sholat wajib? Terus Nabi menjawab, qala sholatul laili, sholat malam. Itu sholat yang paling utama, ranking pertama, sholat sunnah. Bahkan orang yang rajin melaksanakan sholat tahajud itu bisa memberikan syafaat untuk keluarganya. Dia rajin tahajud, ternyata ayah atau ibunya atau anaknya, na'udzubillah min dzalik, takdirnya itu masuk neraka. Itu yang ahli tahajud itu bisa memberikan syafaat, menolong di hari kiamat. Banyak yang bisa nolong itu. Banyak. Al-Quran, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Orang yang rajin baca Al-Quran itu akan dapat syafaat dari Al-Quran. Anak yang hafal Al-Quran 30 juz itu nanti makain orang tuanya mahkota di depan Allah. Bang Heri, Aidan, calon hafal Quran. Ananda Habsi, calon hafal Quran. Ananda Aziz, calon hafal Quran. Arapah, anaknya Mpok Iha atau Solihah, cucunya Pak Haji Suryadi, calon hafal Quran. Bacaannya udah saya jamin bagus-bagus semua. Makhrajnya makhraj kudus. Hafalannya juga udah banyak hafalannya udah cakep-cakep. Nah itu nanti Pondok Ungu bakalan banyak penghafal Qur'annya itu. Berkah. Insyaallah berkah. Masjid, musola itu udah gak kekurangan nanti. Kalau dia udah pada jadi ya saya pensiun. Nah, gantian generasi yang muda-muda. Ya, ini kan sifatnya sementara. Karena saya bukan orang Pondok Ungu. Cuma orang Pondok Ungu ini ya seperti keluarga saya sendiri. Spesial di antara yang lain semuanya. Orang tuanya udah seperti orang tua saya sendiri. Jamaahnya udah seperti keluarga saya sendiri.
Makanya satu-satunya taklim yang setiap minggu saya ngajar ya cuma di Pondok Ungu ini. Yang lain nggak ada. Tanya Bang Haji Ajis. Ada malam Jumat, ya malam Jumat di kampung saya sendiri, sama malam Rebo di rumah saya. Artinya jamaah keluar. Ada nggak Bang Haji? Yang setiap nggak ada. Malam Jumat itu tempat lahirnya saya. Lahirnya saya itu di kampung Kaliabang Bahagia. Ada musola Al-Istiqomah persis di belakang rumah mak saya yang melahirkan saya. Yaitu saya malam Jumat habis maghrib di situ. Malam Sabtu emang di rumah mak saya, ibu-ibu, itu taklim pertama. Malam Rebo di rumah saya yang saya tempatin, yaitu tiap malam Rebo. Tapi di luar nggak ada semuanya. Ada malah taklim saya yang setahun cuma 3 kali, ada itu. Tanya ada Pak Yatman kalau nggak percaya. Ada setahun cuma 3 kali. Ada. Ya Ustaz Mahfud ya. Bukan. Ridwan. Iya benar. Setahun 3 kali. Nggak apa-apa, emang udah kebagiannya 3 kali. Rata-rata sebulan sekali ya Bang Haji Ajis ya. Bulan sekali. Satu-satunya ini. Nanti ada regenerasinya yang bagus-bagus. Ada adanya Pak RW itu alumni Malang, bagus ya. Ada anaknya Pak Ipit itu Bang Dasir, itu ya alumni Malang. Nanti saya berharap ini, berdoa dan berharap Pondok Ungu itu jadi kampung santri, banyak kiai-kiainya. Bener, senang saya. Orang-orang alimnya banyak. Kalau orang alimnya banyak itu jauh dari musibah, jauh dari bencana, jauh dari hal-hal yang negatif karena terbentengi. Faidatun, ini dalam kitab Al-Baijuri dalamnya halaman 138. Zakara ba'duhum annal mutahajjida syafi'u fi ahli baitihi. Tuh. Para ulama mengatakan annal mutahajjida, sesungguhnya orang-orang yang rajin sholat tahajud, yusyafi'u itu memberikan syafaat fi ahli baitihi bagi ahli keluarganya. Wa yukrahu dan dimakruhkan tarkut tahajudi meninggalkan sholat tahajud, makruh hukumnya. Liman i'tadahu bila uzrin, bagi orang yang membiasakan diri sholat tahajud. Kalau udah rutin, terusin. Saya tahadus bin nikmat, ini mohon maaf, terima maaf. Saya rajin sholat tahajudnya saya. Kalau sholat duha, saya akui saya kalah jauh sama istri. Jujur aja saya. Karena kadang-kadang waktu duha saya masih ngajar, belum sempat ngerjain sholat. Saya ngajar santri, akhirnya kelewat sampai jam 11:30. Udah mepet menjoor, udah segen, udah capek. Nah, tapi kalau istri rajin, sholat duhanya rajin banget. Tapi kalau tahajud saya rajin dari kecil, dari mondok. Ya, sebelum subuh udah bangun 3:30. Gitu. Nggak usah banyak-banyak, 2 rakaat aja. 2 rakaat sholat tahajud, 2 rakaat sholat taubat, 2 rakaat sholat hajat, 1 rakaat sholat witir. Banyak ya. Kalau agak singkat, 2 rakaat tahajud, 2 rakaat taubat, 1 rakaat witir. Masih kebanyakan 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Qalilun qarra khairun min katsirin farra. Dikit tapi menetap terus-terusan lebih baik daripada banyak tapi lari-larian.
Sekarang ngerjain, bulan depan baru ngerjain lagi. Ramadan baru ngerjain lagi. Mendingan dikit-dikit. Walaupun sekarang ngerjainnya sampai 4, 6, atau 8 rakaat. 2 rakaat aja banyak-banyak. Setengah 4 udah bangun. Udah bangun. Jadi, wa yusannu lil mutahajjidi al-qailulah wa hiya an-naumu qabla az-zawali wa indal mutahadditsina annaha ar-rahatu qabla az-zawali walau bila naumin wa hiya bimanzilati su'uri lis-shaimi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam istaghitsu bil qailulati ala qiyamil laili wa bis su'uri ala siyamin nahari. Disunahkan bagi orang yang mau mengerjakan sholat tahajud, disunahkan siang harinya qailulah. You know what is qailulah? No? Understand kong? You understand? Yeah. 10. Qailullah itu artinya wajiya an-naumu qabla zawali. Tidur sebentar sebelum waktu johor. Itu namanya qailullah. Jam 11, setengah 12 tidur. Bentaran. Tidur, ntar bangun pas johor. Jangan kebablasan asar baru bangun. Itu namanya nuker. Nuker tidur malam ditukar tidur siang. Tidurnya bentaran, namanya qailulah. Sunnah banget itu. Jam 11 tidur, jam 12 bangun. Itu bantu banget buat kita ntar bisa sholat tahajud. Atau kalau jam 11 masih repot, ya nggak apa-apa. Jam 12 habis johor, tidur dulu, terbangun jam 1 baru makan. Kalau makan dulu baru tidur, pulas emang enak. Cuman jadi gula. Jadi gula. Apalagi yang udah ada gejala-gejala diabetes, jangan tidur habis makan. Biasanya habis sarapan itu udah angong. Sampai lagi yang kagak ngerokok. Kalau yang ngerokok habis sarapan enak kebal nongkrong dalam kopi. Udah nikmat banget kayak Bang Amin, Bang Haji Iwan. Tapi kalau yang kagak ngerokok habis makan, ya udah angop mulu udah. Udah dengerin musik aja Roma lah pulas. Nah itu jadi gula. Jangan itu. Diabetes. Itu dulu saya Pak, jujur aja saya begitu. Saya habis sarapan duduk di bangku udah pulas. Nah, tapi alhamdulillah saya dijaga Allah sampai sekarang nggak pernah kena diabetes. Cuma memang nggak baik diapa-apain, nggak baik. Jangan. Orang yang siangnya itu qailulah, maka tahajud malamnya akan terbantu. Sebagaimana orang yang niat puasa di siang hari, maka qailulah itu sama dengan sahur. Dia akan membantu orang yang berpuasa di siang hari. Kalau kita sahur kan kagak terlalu haus, kagak terlalu lapar. Karena udah dibantu sama makan sahur. Saya kalau sahur dikit guru, nasi paling sepiring setengah aja nggak habis. Dikit, iya, menayamnya itu 1 utuh saya makan semua. Lo keren kalau begitu. Tehnya 11 gagang, air putihnya setermos. Nah itu memang kagak haus sampai maghrib. Apalagi habis sholat subuh tidur bangun-bangun asar, bener-bener kagak haus, kagak lapar. Ya, jadi qailulah itu membantu tahajud sebagaimana sahur membantu orang puasa. Apa hukumnya sahur? Sunnah. Kata Nabi bahkan dalam hadisnya, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kamu karena dalam sahur itu ada berkahnya.
Tasaharu walau bijur'atin mimma'in. Sahurlah kamu walaupun cuma seteguk air, itu kata Nabi, berkah. Jangan ada istilah saya mah agak sahur gak kuat. Ya kuat, tapi kurang berkahnya dan tidak mendapatkan sunnah. Sama kalau qailullah itu disamakan dengan sahur, maka tidur qailullah itu sunnah dan berkah. Ada pendapat yang lebih ringan, pendapat ahli hadis. Tadi kan pendapat ahli fikih, yang disebut qailullah itu tidur bentaran. Tapi pendapat ahli hadis saya baca, wa indal muhaddisina, menurut ulama-ulama ahli hadis, anna yang disebut dengan qailullah ar-rahatu itu cukup istirahat doang. Istirahatnya kapan? Qabla zawali, sebelum johor, walau bila naumin, walaupun kagak sampai tidur. Orang Jawa bilang leyah leyeh. Orang Betawi bilang apa? Gelapak gelipek doang. Iya, leyah leyeh, tiduran, tiduran. Ya, angkoban. Nah, itu Betawi dah tuh. Di balik belakang rumah tuh. Ngilangin nyamuk, bakar tai kebo. Zaman dulu begitu itu. Tahu bapak-bapak udah lahir apa belum? Saya mau udah gede. Tuh. Paham ini? Walaupun tidak tidur. Bahkan Nabi yang nyuruh kita. Kata Nabi kita dalam hadisnya, istaghisu bil qailulati ala qiyamil laili. Istaghisu, mintalah kamu pertolongan, bantuan kepada Allah agar kamu bisa bangun malam. Minta pertolongannya atau jadikan pertolongan al-qailullah, yaitu qailullah, biar bisa bangun malam. Ini saya tambahin lagi. Wa yukrahu qiyamul lailin yadurru, makruh qiyamul lail yang membahayakan diri kita. Apa itu qiyamul lail yang membahayakan diri kita? Udah punya encok, kalau sujud sakit, qiyamul lailnya sepanjang malam. Dia bangun jam 1 pagi, tidur jam 9, 10, 11, 12, 1 udah bangun, matanya melek. Daripada orang bisa tidur lagi, saya mau tahajud aja dah. Boleh karena udah bangun tidur. Yang tahajud kagak berhenti, padahal lagi encok, kakinya sakit, palanya puyeng. Nah, itu jangan, makruh, jangan dipaksain. Tapi kalau nggak ngapa-ngapa boleh. Amma qiyamul lailin la yadurru fala yukrahu walau fi layalin kamilatin. Adapun yang tidak menjadikan dia berbahaya untuk dirinya, fala yukrahu, ya maka tidak dimakruhkan sama sekali. Walau fi layalin kamilatin, walaupun semalaman suntuk, malaman penuh. Ada orang tahajud semalaman penuh, ada. Habis maghrib bapak tidur, habis bayang maghrib capek, tidur di atas sejadah, bangun jam 9 malam. Ya Allah, jam berapa ini? Jam 9. Tahajud. Bayang isya dulu, ba'diyah isya, tahajud. Dari jam 9 sampai jam 4. Keren kagak? Kalau kuat terusin. Umpama. Dan itu boleh. Ada nggak yang meraktekin? Ada. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam idza daqala al-ashrul awakhir min ramadhana ahya al-laila kullahu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, kekasih Allah, manusia yang paling termulia, teragung. Itu kalau Ramadan masuk 10 hari terakhir,
malam 21, 22, 23, 24, 25 sampai malam terakhir Ramadan, ahya al-laila kullahu. Beliau menghidupkan itu malam sepanjang malam. Itu Rasulullah. Jadi ada Ustaz Mahfud. Tuh, Rasulullah yang kagak ada dosanya. Ya, kita malu sama Nabi. Kita mau tidur baik. Nabi itu kalau masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan menghidupkan malam Ramadan sepanjang malam. Padahal pintu surga kagak bakal dibuka sebelum Nabi datang. Tapi ibadahnya sampai sebegitunya. Ya Allah, subhanallah. Ya kita nggak bisa niru aja dikit-dikit 2 rakaat udah bagus. Udah bagus. Kalau kagak bisa tiap malam, seminggu 3 kali. Kalau kagak bisa, seminggu 2 kali. Kalau kagak bisa, seminggu sekali. Kalau belum bisa, 2 minggu sekali. Belum bisa, sebulan sekali. Kita ada di sini kegiatan Qiyamul Lail, ada. Cuma 1 kali doang. Tanggal 27 biasanya tuh malam. Ramadan kemarin doang yang saya nggak ngisi. Ya, karena saya lagi parah-parahnya itu. Ramadan itu 3 kali pingsan saya, Pak. 3 kali pingsan. Habis olahraga pagi di depan kamar mandi jatuh. Pingsan. Yang kedua lagi khotib Jumat. Lagi khotib Jumat di Masjid Al-Ittihad Pondok Sari. Pingsan ya. Yang ketiga lagi ngimamin sholat maghrib. Jatuh saya pingsan. Itu lagi parah-parahnya, makanya saya nggak datang. Nggak datang. Ya, kalau sekarang insya Allah udah seger dah. Barokah doa jamaah Al-Falah yang paling istiqomah, doain saya itu jamaah Al-Falah. Sekarang udah segar, udah ngajar lagi, udah ceramah lagi, udah ke Bogor, udah nyetir sendiri, udah sehat. Ya kalau main bola mau udah bisa lari 5 menit. Ya, jadi menghidupkan sepanjang malam boleh, asal tidak membahayakan dirinya. Bagaimana kalau orang usus malam Jumat doang? Nggak boleh, makruh. Usus malam Jumat doang salat tahajud, makruh. Kita baca dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ihya'u abigna salam. Wa yukrahu takhsisu lailatil jumu'ati biqiyamin min bainil layali. Wa yukrahu, dan dimakruhkan takhsisu lailatil jumu'ati, mengkhususkan malam Jumat biqiyamin, dengan qiyamul lail, dengan tahajud, min bainil layali, di antara malam-malam yang lain, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rebo, malam Kamis, ora. Begitu malam Jumat tahajud, besok begitu juga. Tanya, mengapa bang tahajudnya kok malam Jumat doang? Malam Jumat paling berkah guru. Udah yang lain maka agak saya tidur. Tahajudnya malam Jumat doang, makruh. Nggak boleh. Makruh. Menghususkan malam Jumat untuk tahajud nggak boleh. Amma ihya'u abi ghairi sholatin fala yukrahu ususon bisolati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun menghidupkan malam Jumat semalam suntuk, khusus dihidupkan, tapi bukan dengan sholat malam, bukan qiyamul lail, itu boleh. Apa contohnya? Baca Quran, zikir, khususon, lebih-lebih bisolati ala Nabi, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang malam, solawat boleh, khusus malam Jumat boleh. Semua amal ibadah
itu berpotensi diterima, berpotensi ditolak. Kecuali sholawat, tidak ada satu pendapat ulama pun yang berpendapat sholawat kita ditolak, nggak ada. Walaupun bapak niatnya pamer, tetap diterima. Masya Allah, subhanallah. Apa hebatnya itu sholawat itu? Apa ya? Ya Allah, kenapa sih sholawat begitu hebat? Sholawat itu pembuktian bahwa agama Islam itu umatnya tidak mengagungkan nabinya melebihi mengagungkan Allah. Beda dengan agama yang lainnya. Mohon maaf, tinggal usah tersinggung. Yang agama lain, kan ada yang mengkultuskan nabinya menjadi Tuhan. Ada. Kita mengagungkan Nabi seagung-agungnya pun, kita tidak akan pernah mengakui Nabi sebagai Tuhan. Kenapa? Karena sholawat. Bagaimana pemahamannya? Coba kita baca. Sholawat itu bagaimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa artinya? Allahumma, ya Allah, sholli, berikanlah rahmat, wasallim, dan berikanlah keselamatan, ala sayyidina, kepada junjungan kami Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad. Allahumma, ya Allah, berikanlah. Yang memberikan siapa? Allah. Yang diberikan siapa? Nabi. Sehebat apapun Nabi, setinggi apapun Nabi, semulia apapun Nabi, statusnya yang dikasih sama Allah. Dan itu hanya ada dalam pemahaman Islam. Masya Allah, itu kayak apa hebatnya sholawat itu. Jadi sehebat apapun Nabi, tetap aja kita mintanya, ya Allah, berikanlah rahmatmu, pengagunganmu, berikanlah keselamatanmu ala sayyidina, untuk pemimpin kami, junjungan kami Muhammadin, Nabi Muhammad. Kagak mungkin kita minta sama Nabi, nggak mungkin. Tetap aja kita mintanya sama Allah, agar Allah yang memberikan kepada Nabi. Nah, makanya kita tidak mungkin mengagungkan Nabi seperti kita mengagungkan Allah. Paham ya? Itulah hebatnya sholawat. Makanya tidak ada sholawat yang ditolak. Waktu Nabi Isra Mi'raj itu San Mahfud, Nabi Isra Mi'raj sama Jibril dianterin. Jibril kan apal jalan di akhirat. Nabi kan belum. Nabi kan tinggalnya di bumi. Makanya Jibril apal. Ayo ikutin saya, biar kagak nyasar. Terus ketemu sama satu malaikat, kerjaannya ngitung. Kenalan Muhammad, tuh malaikat kerjaannya ngitung. Ngitung apa? Apa baik? Malaikat, ya Rasulullah, apa yang bisa kamu hitung? Semua bisa saya hitung ya Rasul. Saya bisa menghitung berapa jumlah dedaunan yang ada di bumi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Saya bisa menghitung berapa jumlah kehidupan yang ada di bumi, baik darat, laut, udara. Saya bisa menghitung berapa kali hembusan angin dalam setiap detiknya. Bahkan saya bisa menghitung berapa jumlah tetesan air hujan, sederas apapun hujan itu turun. Subhanallah, alangkah hebatnya Allah, alangkah mulianya Allah yang telah menciptakan engkau, wahai malaikat. Terus Nabi kita nanya, malaikat, ya Rasul, ada apa kagak yang gak bisa kamu hitung? Ada ya Rasul. Apa yang tidak bisa kamu hitung? Demi Allah, saya gak bisa menghitung berapa jumlah pahala orang yang bersolawat kepadamu. Masya Allah. Ya Allah. Ada yang gak mau pakai Sayyidina, ada yang pakai Sayyidina, gimana? Boleh. Pakai Sayyidina boleh, tidak pakai Sayyidina boleh. Cuma yang paling afdol menurut pemahaman kita orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap pakai Sayyidina. Kenapa?
karena bentuk penghormatan kita kepada Nabi. Ya kayak presiden aja kan kita sebut tuh jabatan. Nggak mungkin juga dong kita sebut sambutan yang akan disampaikan oleh Prabowo, silakan wo sambutan. Kagak mungkin kan? Walaupun memang namanya Prabowo, tetap aja sambutan dari yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto. Kepada beliau dipersilakan. Itu bahasa yang sangat indah. Kalau sama manusia aja kita bilang Bapak Presiden, siapa yang lebih presiden dari Rasulullah? Masa nggak mau nyebut nama Sayyidina? Gitu maksudnya. Allahumma sholli ala Muhammad itu kan maha bagus, cuma sedikit kurang sopan. Allahumma sholli, ya Allah limpahkanlah rahmat ala Muhammad kepada Muhammad. Kan nggak sopan. Kita punya orang tua, punya. Orang tua kita punya nama, punya. Kalau kita panggil namanya boleh? Boleh, tapi sombong. Boleh. Misal saya punya orang tua namanya Aziz Muslim. Saya mau sekolah, Jess, berangkat ya. Orang tua kita tersinggung nggak? Paling enggak, ayah berangkat sekolah ya, ayah. Nah ditanya guru, ayahmu siapa namanya? Ayah saya Aziz Muslim. Gitu kagak mungkin. Yes, ya berangkat. Dadah. Bener apa salah? Bener emang namanya Aziz, bener. Cuman sombong. Iya. Jadi jangan menyebut nama Nabi sekedar namanya. Emang Nabi nyuruhnya begitu. Nabi itu manusia paling tawadu. Tapi kan ada hadisnya Ustaz, riwayat Imam Muslim. Ketika sahabat bertanya, "Kaifa nusalli 'alaika ya Rasulullah?" Bagaimana cara kami bersolawat kepadamu ya Rasul? Nabi apa jawabannya? Qul Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nabi itu manusia paling tawadu, paling rendah hati. Nggak mau Nabi mengatakan, bacakanlah sholawat kepadaku, Allahumma sholli ala Sayyidina. Nggak mau. Ya cukup namanya. Lah kita yang punya adab. Kita yang punya adab, jangan kita disuruh nyebut Allahumma sholli ala Muhammad, benar-benar Allahumma sholli ala Muhammad. Sebab al-hurmatu khairun minat ta'ah. Hormat itu lebih tinggi daripada taat. Hormat lebih tinggi daripada taat. Saya misal ini di Pondok Ungu ini ada kiai saya. Misal datang bareng. Terus kiai saya nyuruh jadi imam. Nyuruh apa enggak? Nyuruh. Saya maju, boleh enggak? Boleh, tapi lebih beradab lagi. Saya memohon beliau yang jadi imam. Itu namanya hormat lebih tinggi daripada taat. Enggak, pakai aja lebih layak. Itu bukan kita menolak perintah, tapi kita memuliakan. Sama ketika Nabi mengatakan, bacalah sholawat kepadaku Allahumma sholli ala Muhammad. Bukan kita tolak, tapi kita memuliakan Nabi dengan menambahkan Allahumma sholli ala Sayyidina. Kagak sesuai tekstualnya saja. Paham ya? Paham ya? Nggak mungkin juga kan saya ngomong sama bapak begini, Pak, jamaah taklim malam Selasa, tolong ya kalau manggil saya Al-Mukarram wal Muhtaram Abuya Kiai Haji Muhammad Budi Santoso. La ilaha illallah. Sombong amat. La ilaha illallah. Sombong amat. Lah udah kita manggil, ya panggil saya aja Budi, Bapak. Tapi apa iya Bapak manggil saya Budi? Kan kagak mungkin. Ceramah agama akan disampaikan oleh Budi Santoso. Silakan Bud, ceramah Bud. Allahu Akbar. Bener, emang bener. Cuman hormat lebih tinggi daripada taat. Tuh, jadi jangan mentang-mentang Nabi nyuruh sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, kita jawabinnya
benar-benar sesuai dengan apa yang diucapin Nabi. Emang ada hadis? Ada. Apa hadis yang lainnya bahwa kita boleh nyebut Sayyidina Nabi? Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Hadis sahih. Ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah pemimpinnya semua manusia keturunan Adam. Wala fakhra. Tapi saya nggak sombong, kata Nabi. Dan Nabi juga mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah pemimpin. Maka kita sebut Allahumma sholli ala sayyidina. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan juga keselamatan ala sayyidina untuk pemimpin kami. Nabi yang bilang saya adalah pemimpin. Jelas ya. Di Quran aja Allah nyebut Nabi Yahya Allah sayyidaw wa hasuraw wa nabiyyam minas sholihin. Itu Allah nyebut Nabi Yahya sayyidan. Allah yang nyebut sayyidaw wa hasuraw wa nabiyyam minas sholihin. Nanti buka kalau nggak salah di surat Maryam itu, kalau nggak salah. Tapi ayatnya itu tadi. Lah Nabi ayat Nabi Muhammad lebih mulia mana? Nabi Muhammad, masa kita nggak boleh nyebut Sayyidina? Di Mekah nggak pernah Ustaz nyebut Sayyidina. Kamu udah berapa kali haji, udah berapa kali umrah? Ntar saya ajak sono. Semua khotib di Mekah Madinah itu kalau baca khutbah Jumat pasti pakai Sayyidina. Terus di lampu jam yang gede banget itu di hotel Grand Zamzam, yang jamnya gede banget. Itu ada tulisan berjalan, Allahumma sholli ala sayyidina. Ada sayyidina, ada. Jadi kalau pertanyaannya ada yang baca sayyidina, ada yang kagak, dua-duanya boleh. Tapi kalau mana yang paling sopan, yang paling bagus, tetap pakai sayyidina. Ya, paham ya? Insya Allah nanti kita lanjutin lagi. Insya Allah tahun depan. Ya. Emang udah ya? Belum. Iya, ya ini baru bulan November. Ya, saya ingatnya Desember banget. Pengen buru-buru ganti tahun. Ya. Dah. Mudah-mudahan berkah dan lagi. Al-Fatihah. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin wa fa'ana ya karim irhamna Allahumma bi'aqil Fatihah. Ikhtim lana bis sa'adah wa ja'alna bi husnil khatimah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.